Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani sobat prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini dari awal sampai pada tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan sehingga dimanapun suara kami didengar, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat prestasi dan bisa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini bagi kita adalah menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita menjadi kesaksian. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Dan sesudah kita memiliki Alkitab, bacalah secara teratur. Bangunlah disiplin rohani. Tahukah kita ada 3 hal yang terjadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita mau membangun disiplin rohani dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Allah. Nah, malam ini kita mau menggali menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita mau mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita yang sudah percaya pada Yesus tetap ada dalam pusat rencana Tuhan, sehingga setiap kita boleh mencapai kemaksimalan dalam kehidupan ini. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, sebenarnya hidup bukan soal lamanya, tapi bagaimana cara mengisi kehidupan itu. Kalau kita mengacu kepada Tuhan Yesus di dalam dunia cuma 33,5 tahun umurnya. Relatif singkat.
Tetapi kalau kita teliti Alkitab kita, seluruh kehendak Allah tergenapi dalam kehidupannya. Apa yang dirancang dari sorga untuk dikerjakan, semua terlaksana dengan sempurna. Kalau memakai bahasa sehari-hari, Tuhan Yesus mencapai target. Mungkin kita berkata, dari mana Pak Ara tahu? Dari Alkitab. Tahukah kita waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Kematiannya di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kita yang percaya kepadanya dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Oleh karena itu, apa yang terjadi kalau Tuhan sudah menebus kita dengan sempurna, di mana kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Mari kita mencari kehendak Allah buat kita, supaya hidup kita mencapai kemaksimalan, sehingga tidak ada lagi kesia-siaan, karena kita sudah ditebus dengan segala kesia-siaan. Tapi sebaliknya, hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini. Kenapa kita perlu menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama? Alasan pertama, untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Alkitab katakan dengan jelas bahwa hidup itu lebih penting dari apapun juga. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli hidup. Tapi Tuhan karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, seharusnya kita tidak menyia-nyiakan hidup itu. Tapi sebaliknya menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup itu sendiri. Nah, bagaimana menghargainya? Sederhana saja. Membuat hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Percaya atau tidak, tidak sedikit orang yang sudah percaya pada Yesus, apa yang terjadi? Menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Hidup yang tidak bisa dibeli, dia buang begitu saja. Dia tidak mau mengelolanya, waktunya dia sia-siakan. Kami mau katakan, percaya atau tidak, suatu kali Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya daripada kita. Oleh karena itu, biar firman malam ini mendorong kita, supaya setiap kita yang sudah percaya pada Yesus, mulai malam hari ini, menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup kita itu sendiri. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Contoh dalam Alkitab, menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama adalah Paulus, si penulis daripada surat Filemon ini. Kalau kita membaca Alkitab kita, kalau kita menelitinya, pertobatannya ada di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Alkitab mencatat Paulus tadinya penganiaya. Dialah aktor intelektual di balik kematian Stefanus. Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula. Dan Paulus merupakan salah satu pemimpin garis keras yang ada di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka paling anti kalau ada orang Yahudi menjadi Kristen. Mereka akan pergi menganiayanya dan tidak segan untuk membunuhnya. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan tangkap dengan caranya. Akhirnya Paulus bertobat. Dia hendak pergi ke satu kota yang bernama Damsyik. Dan apa yang terjadi? Di pintu gerbang Damsyik, Paulus berjumpa dengan Tuhan. Dia lihat cahaya yang terang dan dia dengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan suara itu
dia dengar, dan akhirnya Saulus menjawab. Dia katakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Lantas suara itu berkata, "Akulah Tuhan yang engkau aniaya itu." Matanya menjadi buta karena dia melihat cahaya yang begitu terang. Itulah awal pertobatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus menjadi rasul yang besar. Dan banyak orang bertobat melalui pelayanannya. Dan banyak gereja yang berdiri hasil daripada pelayanannya. Dan kami mau tekankan buat kita, itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita, menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Alasannya menghargai kasih karunia Tuhan. Kita yang seharusnya mati, Tuhan memberikan kita kehidupan. Mari kita menghargai kehidupan itu dengan berbakti kepada Tuhan, mengabdikan diri kita, berguna pada Tuhan dan sesama. Kalau itu yang kita lakukan, kita adalah orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan ini. Mungkin dari kita berkata, "Pak, tapi apakah saya jadi full time, Pak? Apakah saya harus sepenuh waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan?" Saya mau katakan, tidak harus. Kecuali memang ada panggilan khusus seperti Paulus. Haleluya. Dan kami pastikan untuk menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama tidak harus full time, dengan kata lain sepenuh waktu untuk Tuhan, dalam arti kita menjadi hamba Tuhan full, tidak harus. Tapi kalau memang Tuhan panggil, kenapa tidak? Yang kami mau katakan, bertobat membuat alasan. Haleluya. Tetapi mari kita memulainya dalam hidup kita, sehingga hari-hari kita tidak ada lagi yang sia-sia, tapi sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan Tuhan sepanjang kita hidup. Karena tadi kami katakan, hidup bukan soal lamanya, tapi bagaimana mengisinya. Bahkan kami tadi sudah tekankan bahwa hidup itu akan dipertanggungjawabkan. Karena itu kami mau tekankan buat kita, ayo kita mulai. Kalau kita memulainya, ada harapan kita mencapainya. Tapi kalau kita tidak pernah mau memulainya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapainya. Yang kedua, menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Tuhan panggil kita melayani Dia. Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Tahukah kita, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, Tuhan panggil kita. Salah satu panggilan Tuhan itu adalah melayani. Melayani tidak harus jadi pendeta. Dan masalah melayani bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena Tuhan tidak paksa kita untuk berkhotbah. Tuhan tidak paksa kita untuk mendoakan orang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan panggil kita menjadi orang yang berguna. Dengan kata lain, melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kami percaya setiap kita yang sudah percaya pada Yesus, paling sedikit Tuhan kasih kita satu karunia. Bahkan ada yang lebih. Nah, Tuhan mau supaya setiap kita boleh meresponi panggilan Tuhan itu dengan cara mau melayani. Tadi kami sudah tekankan, melayani tidak harus berkhotbah, tapi melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya tidak ada lagi kesia-siaan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang yang sudah percaya Yesus masih melakukan banyak kesia-siaan? Percaya atau tidak? Karena tidak mengerti kehendak Allah ini. Karena itu Alkitab katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Andai kata setiap kita yang sudah percaya Yesus mengerti kehendak Allah, dan Tuhan panggil kita untuk melayani, dan melayani tidak harus berkhotbah,
tapi melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kami percaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang bisa kita bawa kepada Tuhan, yang akan mengecap kebaikan Tuhan dan menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau tekankan buat kita, masalah melayani bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena Dia yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berguna. Berguna untuk siapa? Untuk Tuhan dan sesama. Kami pelajari menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Ini perlu kita responi untuk mengelola waktu dengan efektif. Haleluya. Untuk mengelola waktu dengan efektif. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Salah satu bentuk keadilan Tuhan kepada manusia, Tuhan memberikan kita 1 hari 24 jam. Dan kami pastikan untuk waktu tidak ada dispensasi. Dan tentang waktu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Nah kalau itu kebenarannya, mari kita mengelola waktu yang efektif. Dan prioritaskanlah yang terpenting. Taruh yang terpenting pada tempat yang terpenting. Dan kalau ada tempat yang terpenting, kami mau katakan hubungan dengan Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan ini. Dan kalau kita menyadari akan hal ini dan kita memulainya dalam hidup kita, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini. Paulus berkata, kalau aku hidup tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah jiwa-jiwa. Jadi kami tegaskan buat kita menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Yang ketiga, alasannya untuk mengelola waktu dengan efektif. Percaya atau tidak, salah satu siasat iblis pada akhir zaman ini yang perlu kita waspadai, dia membuat manusia tidak bisa mengelola waktunya. Kami mau tekankan buat kita, kalau itu cara kerja iblis, mari mulai sekarang tiru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi kami katakan usianya dalam dunia cuma 33,5 tahun. Tetapi seluruh program dari sorga, apa yang direncanakan terlaksana dengan sempurna. Mari kita meneladaninya. Haleluya. Coba kita jumlah. Ya, waktu Tuhan mendoakan orang, berkhotbah. Ya, kami mau katakan, dari semua waktu-waktu yang ada, yang paling banyak adalah bersama-sama dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia tahu, ya saatnya dia akan meninggalkan dunia ini. Memprioritaskan yang terpenting. Oleh karena itu apa yang terjadi kalau sudah ada teladan, sudah ada contoh, tinggal kita mengeksekusinya, mau mencontohnya. Dan malam hari ini dengan tegas Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Dan untuk itu mari kita mengelola waktu dengan efektif. Tidak sedikit kita apa yang terjadi, kita menyesal. Apa artinya kita menyesal? Ya kita mau ulangi nggak mungkin lagi, karena waktu terus berjalan. Oleh karena itu kami mau katakan, ayo mulailah malam hari ini. Sehingga tidak ada lagi kesia-siaan dalam kehidupan kita. Yang ada hari-hari kita akan boleh memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tadi kami kasih contoh. Ya, contohnya adalah Paulus. Bagaimana dia sesudah bertobat menjadi orang yang berguna. Tidak ada lagi kesia-siaan dalam kehidupannya.
hari-harinya menjadi hari-hari yang sungguh memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya menjadi wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kami tidak tanya kapan kita bertobat. Kami tidak tanya berapa kali kita seminggu ke gereja. Kami tidak tanya itu. Yang kami mau tanya, sudahkah kita menjadi orang yang berguna? Sudahkah kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama? Kami mau katakan, tidak ada kata terlambat. Mulailah malam hari ini, sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan kita tidak ada yang sia-sia. Yang pada akhirnya, ya seharusnya Yesus dipermuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak, sepanjang kita hidup di dalam dunia ini ada hukum kemerosotan. Apa artinya ada hukum kemerosotan? Apapun yang kita tidak urus, tidak akan pernah jadi baik. Termasuk waktu kita. Kita harus mau mengurusnya. Karena percaya atau tidak, bertuhan yang benar ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, bagian kita mesti kelola, kita mesti maksimalkan. Kok tidak bisa bilang berkata kepada waktu, hei waktu sebentar saya lagi main biliar. Hei waktu sebentar saya lagi main catur. Hei waktu sebentar saya lagi main joker. Saya lagi mabok-mabokan. Kami mau katakan waktu akan terus berjalan. Berbahagia kita yang mau mengelola dengan baik, sehingga hari-hari kita boleh memuliakan dan meninggikan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara dan saya akan mencapai kemaksimalan dalam kehidupan ini. Kami pastikan dengan tegas, siapapun kita, dari strata manapun kita, hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Kita nggak mungkin mencapai kemaksimalan kalau kita tidak mau menghargai waktu dalam hidup ini. Tapi siapapun kita, kalau kita mau melakukan kebenaran ini, kita tekuni. Kami mau katakan, kita akan melihat rencana Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini, tidak ada kata terlambat. Tegakkan kepalamu. Ayo, mulailah. Kelola waktu kita dengan baik, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan Tuhan, di mana Tuhan boleh ditinggikan dan diagungkan. Yang terakhir, menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Yang keempat, kita perlu melakukannya karena kita belajar bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Kita belajar bertanggung jawab. Tahukah kita apa yang terjadi? Semua apa yang Tuhan beri kepada kita, satu kali dia akan menuntut pertanggungjawabannya daripada kita. Apapun itu, termasuk waktu. Karena itu kami mau katakan, mari kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin kita bertanggung jawab, kapasitas kita makin diperlebar. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Alkitab katakan dipercaya kepada yang patut dipercaya. Tidak dipercaya kepada semua orang. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, kami mau katakan, mari kita memulainya malam hari ini. Sesudah kita mendengar firman malam ini, kita bercermin. Karena Alkitab katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Mari kita memulainya. Kalau fungsi daripada firman adalah untuk mengajar, terimalah ajarannya daripada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Menurut kami dan kami percaya ini benar, di akhir zaman ini cuma ada dua. Kalau kita tidak dipakai Tuhan, iblis akan memakai kita. Karena itu kita harus mewaspadai ini. Kalau kita nggak dipakai Tuhan, iblis akan memakai kita. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada zona netral, itu nggak ada. Cuma ada dua. Kalau bukan dipakai Tuhan, dipakai iblis.
Karena itu kita harus mewaspadai akan hal ini. Paulus katakan, sesudah kita dimerdekakan, seharusnya kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi hamba kebenaran. Karena kita nggak punya pengalaman dalam hidup, kita mau jadi penurut Tuhan. Dan penurut firman dengan cara mentaati apa yang Tuhan katakan. Dengan hal itu, setiap kita akan mencapai kemaksimalan. Dan Kristus akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan tahukah kita, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Ada 4 alasannya kenapa kita harus menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Yang pertama, menghargai kasih karunia Tuhan. Kita yang tadinya seharusnya binasa, Tuhan memberikan kita hidup. Yang kedua, melayani sesuai dengan karunia. Tidak harus berkhotbah, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang berguna. Yang ketiga, mengelola waktu dengan efektif, supaya iblis tidak dapat kesempatan keuntungan. Dan yang terakhir, belajar bertanggung jawab, sehingga kita mencapai kemaksimalan. Doa kami, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga kita berkata, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadilah orang yang berguna. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita masih ada waktu sedikit, waktu yang ada kita menggunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, tanpa paksaan kami mau menolong saudara untuk menerima Yesus malam ini, sehingga malam ini ada kepastian keselamatan bagi setiap kita. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Banyak pergumulan hari-hari ini, dengan doa kita bisa melewatinya. Mari kita tunduk kepala, taruh tanganmu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Saya sadar, saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa pelanggaran yang saya lakukan. Malam ini saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan cara hidup saya yang salah. Kasihanilah saya ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan menyerahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Terimalah saya malam ini ya Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Tinggallah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, menjadi penguasa tunggal satu-satunya pemilik hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya, dalam nama Yesus. Kalau kau sakit malam ini, ayo kita mau berdoa. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, letakkan satu di dadamu dan angkat ke atas. Lakukan itu. Kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi kita. Kalau jantungmu yang sakit, taruh. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh. Angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa, penebusan-Mu sempurna atas kami. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup, bukan tempat sakit penyakit. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, lenyaplah engkau, enyahlah engkau, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, bebanmu berat, Yesus alamat yang tepat. Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Ada kepastian di dalam Yesus, jangan putus asa. Mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya beban, masalah, pergumulan, yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus meratakan jalan yang berliku-liku dalam kehidupan. Ku berdoa terbuka jalan, terima mujizat, terima pertolongan. Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden dalam kehidupanmu. Ku berdoa Tuhan merubah air matamu menjadi mata air. Aku minta kasih karunia perkenanan Tuhan turun atas hidupmu. Diberkati engkau oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Tuhan tolonglah Indonesia. Kami berdoa supaya tidak terjadi resesi. Kami berdoa minta kasih karunia Tuhan supaya virus corona lenyap dari negeri ini. Lindungilah Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami menyerahkan kota kami Jakarta, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Setiap niat jahat orang jahat yang mau mengacau kota ini, kami menggagalkannya. Yang baik terjadilah di kota ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Pendeta-pendeta dari gereja manapun, para pastor, semua rohaniawan, Tuhan memberkatinya. Jauhkan dari penyakit, lindungi dari yang jahat. Tuhan memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Pulihkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Kami minta kasih karunia daripada Tuhan, bela mereka. Kami berdoa ada impartasi iman yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.